Shalom. Kali ini kita akan bahas topik yang besar dan mendalam. Berlanjut dari kemarin, dari yang minggu lalu tentang kehororan dari penyaliban Yesus. Sekarang kita akan menunjukkan ke kebangkitan Yesus. Yang benar gak sih Yesus mati pada hari ketiga? Ini bukan sekedar soal iman, tapi juga bukti, sejarah, argumen ilmiah, dan kesaksian kuno. Yuk kita kupas bersama di Truth is Fun. Nah, sebelum masuk bukti-buktinya, kenapa pertanyaan ini penting? Kebangkitan Yesus adalah pusat dari kepercayaan Kristen. Jika benar secara historis, ini bukan hanya soal spiritual, tapi juga menyentuh identitas Yesus sebagai anak Allah dan makna keselamatan. Sungguh sebagai Alkitab mencatat bahwa Yesus mati, dikuburkan lalu bangkit kembali. Namun, banyak bertanya apakah ini benar-benar terjadi secara objektif atau hanya mitos. Nah, kita akan lihat dari berbagai sudut pandang dan referensi Alkitab dan juga analisis ilmiah hingga bukti historis dari para saksi dan penulis kuno. Nah, ini ada beberapa bukti klasik dan tradisional yang sering dijadikan sebagai dasar klaim kebangkitan. Yang pertama itu bukti dalam Alkitab. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat kebangkitan Yesus. Paulus di 1 Korintus 15 menyebut banyak saksi melihat Yesus setelah kebangkitan. Ini menjadi kerangka awal credo dalam gereja dan disebut juga perubahan total para murid setelah kebangkitan sebagai bukti bahwa mereka sungguh percaya dengan pengalamannya. Terus ada makna teologis kebangkitan. Kebangkitan ini membuktikan bahwa pengorbanan Yesus itu diterima oleh Allah dan memberikan jaminan sempurna hidup kekal bagi kita. Dengan bangkit, Yesus itu bukan hanya jadi korban, tapi juga jadi pemenang atas maut. Ini adalah inti harapan dari umat Kristen. Yang ini gak akan ditemukan di ajaran agama lain, Kristen. Yang selanjutnya kita bahas dari kesaksian sejarah Kristen awal. Yesus dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea. Ini penting karena Yusuf adalah seorang Sanhedrin atau yang mengadili Yesus. Jadi gak mungkin kalau cerita ini dibuat-buat begitu saja. Dan juga credo Paulus di 1 Korintus 15 yang dia terima dan sampaikan dan kemudian besar sudah menjadi tradisi yang sangat awal tentang kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita.
Nah, tapi itu yang di Alkitab. Tapi kalau bukti sejarah yang di luar Alkitab, apakah ada? Nah, sebagai skeptis sering menuntut bukti dari sumber non-Kristen. Ada beberapa poin yang menarik di sini ya. Yang pertama itu sejarah Romawi yang bernama Tacitus yang menyebut orang Kristen dan Yesus. Yang kedua, sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus juga menyebut Yesus dalam tulisannya, meskipun sebagian teksnya itu diperdebatkan. Yang terakhir, selain argumen baptis historis, sering menyebut fakta minimal yang diterima banyak sejarawan. Kematian Yesus dari kubur kosong, penampakan dan transformasi para murid. Dan ini ada analisis ilmiah dari seorang fisikawan bernama Daniel A. Nah, inilah beberapa poin penting dari refleksinya. Yang pertama, dia menyebut kebangkitan sebagai litmus test untuk kebenaran Kristen. Kalau kebangkitan terjadi, artinya Yesus itu bukan sembarang manusia. Sebagai ilmuwan, dia mengakui bahwa kebangkitan adalah peristiwa supranatural dan tidak bisa diuji seperti eksperimen fisik biasa. Namun, dia menyertakan bahwa klaim kebangkitan itu tidak dibiarkan tanpa kritik. Dia menyatakan hipotesis alternatif, seperti apakah semua penampakan itu halusinasi, dan mengatakan bahwa untuk beberapa saksi ada kemungkinan penampakan bersama atau shared apparition yang tampak sangat kecil secara kebetulan. Nah, di sini ada 4 bukti utama yang mendukung kebangkitan Yesus. Yang pertama itu kematian dan penguburan Yesus. Hampir semua sejarawan, baik Kristen maupun non-Kristen, setuju Yesus mati di sana. Penguburan oleh Yesus dari Arimatea dicatat di banyak sumber Injil, nyata oleh banyak pakar sejarah. Yang kedua yaitu kubur kosong. Wanita pertama yang menemukan kubur kosong yaitu Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Maria dari Magdala ini bukan perempuan yang berzina atau yang mengungkapi Yesus, tapi ini adalah orang yang dibebaskan Yesus dari roh jahat. Mungkin dia waktu itu ayan atau lagi kesurupan gitu ya, antara itu. Nah, hal ini penting karena wanita pada zaman itu dianggap saksi yang kurang kredibel, jadi sulit dipercaya kalau cerita ini karangan. Dan juga pihak pemimpin Yahudi pun ternyata mengakui kubur kosong dan ada tuduhan bahwa murid mencuri tubuh Yesus. Yang ketiga yaitu kepercayaan para murid. Nah, para murid dan pengikut tiba percaya bahwa Yesus telah bangkit, bahkan kalau mati untuk kesaksian mereka. Nah, transformasi ini sangat sulit dijelaskan jika tidak ada penampakan nyata.
dari penampakan Yesus. Yang keempat, konversi Paulus. Paulus awalnya hanya penganiaya orang Kristen, tapi setelah pengalaman penampakan atau penglihatan Yesus, hidupnya berubah total. Nah, ini menjadi salah satu faktor penting bahwa kebangkitan bukanlah sekedar mitos. Karena konversi Paulus yang sangat cepat dan berdampak besar. Nah, tapi ya iblis gak senang kalau Yesus bangkit. Kalau semua orang tahu kalau Yesus benar-benar bangkit, cepat kiamat dong. Kalau misalnya semua orang tahu Yesus bangkit, semua orang percaya Yesus bangkit, cepat kiamat dan iblis cepat dihukum. Makanya gak sedikit ya kritik terhadap proyek kebangkitan, dan penting untuk membahas beberapa di antaranya. Yang pertama, hipotesis full. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati hanya karena pingsan atau swoon dan kemudian diselamatkan. Namun banyak ahli forensik menyangga hal ini karena luka disalib dan ditombak itu menunjukkan kematian nyata. Yang kedua, hipotesis pencurian tubuh. Ada teori bahwa mungkin mencuri tubuh Yesus dari kubur. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa tuduhan ini muncul dari lawan Kristen. Alkitab dari Crossway menunjukkan bahwa tuduhan ini muncul dari oposisi Kristen sendiri, yang berarti mereka mengaku kubur kosong. Yang ketiga yaitu halusinasi atau penampakan massal. Nah, di sini menurut Daniel A, walaupun ada kemungkinan beberapa pengalaman bisa bersifat halusinasi, sulit menjelaskan penampakan yang dialami banyak orang dalam waktu dan tempat yang berbeda secara bersamaan. Yang terakhir itu skeptisisme historis. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa klaim kebangkitan adalah kesimpulan teologis, bukan sepenuhnya kesimpulan sejarah. Misalnya dalam debat cendekiawan seperti Bill Craig versus Mark Edmund yang ada di laman reasonablefaith.org. Nah, ini apakah benar Yesus bangkit dari ketiga? Yes, berdasarkan bukti yang kita lihat. Bukti kita lihat internal dari Alkitab, kesaksian para murid dan juga kedua Paulus, dan juga bukti eksternal dari historis berdasarkan sejarawan Romawi dan Yahudi. Kemudian perspektif ilmiah seperti yang dilakukan fisikawan yang Daniel A yang menunjukkan bahwa kebangkitan bisa dipertimbangkan secara rasional meskipun bersifat supranatural. Dan yang terakhir, argumen kuat dari laman Crossway menunjukkan 4 faktor pokok yang sulit dijelaskan oleh teori alternatif kebangkitan. Tentu kepercayaan akan kebangkitan juga akan melibatkan iman. Tapi secara historis dan intelektual, argumen untuk kebangkitan tidak sepele atau hanyalah mitos tanpa dasar sama sekali. Thank you sudah nonton sampai sini ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kalau memberkati kamu supaya banyak orang yang terberkati dan bahkan percaya akan kebangkitan Yesus ini. See you and God bless you.